nikel saja tidak cukup. Ya. Indonesia mempunyai pasokan nikel terbesar, tapi untuk menjadi raja baterai kita membutuhkan litium. Ya. Jadi kita membutuhkan litium itu untuk melengkapi, untuk menjadi suatu material cathode. Ya. Yang pertama itu Indonesia ini kaya dengan nickel ore. Ini nickel ore ya. Nickel ore terbesar in the world. Oke, ya, kita punya cadangan sekitar 27 juta ton. Ini nikel yang terbesar di dunia. Nikel ore ini Nikel mentah ore ya. mentah ya. Tapi nikel ore saja tidak cukup. Ya, nikel ore ini perlu ada proses. Ada dua proses. Yang pertama, proses kalau limonite itu dijadikan nickel pig iron untuk steel. Ya. Itu sudah berkembang. Tapi kita masih membutuhkan yang satu lagi dengan hydrometallurgi atau pyrometallurgi menjadikan MHP. Jadi kita harus membuat smelter ya supaya hasilnya untuk seperti jadi ini. Ini tahapan kedua ya. Jadi ini Indonesia sekarang China atau banyak investasi untuk merubah ini ya yang nikel kadar rendah menjadi MHP. MHP. Ya, Dan MHP. ini pakai HPAL ini ya, Ya, untuk pakai menuju ke MHP ini ya. Ini baru tahap 2 ya, Bu baru ya. tahap Oke. berikutnya nih Iya. ya teknologi. Tapi ini saja belum cukup. Jadi kita membutuhkan untuk menjadi cathode itu harus ada proses. Nah, Proses ini ekstraksinya dari ini kan mengandung nikelnya ya, ada kobaltnya juga, harus menjadikan sulfat. Jadi the next itu kita harus membuat nikel sulfat ya. Jadi ini sudah meningkat. Ini added value-nya dari sini sudah 15, ini sudah lebih dari 20 kali. Oke. Ya, sampai ke sini saja ya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk membuat kathoda ya, Oke. cathode ya. Kita berhenti di sini dulu. Ini sudah masuk dalam produk hilirisasi apa belum? Ya, Bu? sudah. Sebenarnya ya? hilirisasi itu dari bagaimana dari Dari si ore? nikel ore itu menjadi yang added value-nya menambah gitu. Jadi pig iron masuk di dalamnya juga. masuk di gitu dalam ya? juga. Oke. Itu yang sisi untuk steel, sedangkan ini untuk baterai gitu ya. Nah, setelah ini kita sampai ke nikel sulfat, sebenarnya ini juga udah bisa kita ekspor. Karena banyak negara membutuhkannya. Si gitu nikel ya. sulfat Nikel ini ya. sulfat ini. Tapi tentu saja jangan dong. Kalau bisa kita mempunyai juga kobalt sulfat dan mangan sulfat ya. Saya nggak tunjukkan di sini. Kemudian itu bisa dijadikan prekursor. Jadi ini, ada NMC 811, Ya. nikel sulfatnya 80%, kobalt sulfatnya 10%, mangan sulfatnya 10%, jadilah prekursor. Indonesia kalau misalnya nih ya, saya bilang Indonesia jangan cuma bangga di sini dong gitu. Ya, betul. Indonesia bisa menjadi produsen prekursor terbesar di dunia. Itu udah number one in the world. Tanpa kita mungkin tidak membutuhkan negara lain gitu loh. Karena kita kobalt ada, mangan juga banyak ya di Indonesia bagian timur. Jadi sebenarnya rantai pasok untuk sampai prekursor Indonesia punya. Oke. Sekarang udah ada berapa puluh yang ke arah smelter ke MHP, tapi yang ini sudah beberapa. Nah, sekarang tinggal mereka itu nanti melengkapi untuk next-nya. Ini sudah ada 30 kali added value-nya ya. Nah, sekarang dari prekursor ini sebenarnya kita membutuhkan ya litium. Jadi litium itu bentuknya putih kayak seperti ini. Inilah yang dicari-cari di Australia Oke. ini ya. Jadi serbuk putih ini adalah Nilainya besar nilainya sekali. besar. Walaupun kita campurannya itu hanya 7% dibandingin yang tadi Kayak salad dressing gitu ya, Bu? Salad dressing itu. Iya, iya. Ya, tapi nggak ada ini, nggak jalan ini, baterai nggak bisa jalan. Jadi Presiden Jokowi ke Australia ini mengejar litium ini. Nah, setelah jadi ini, proses ini jadi proses yang terpisah ya. Satu proses jadi prekursor, kemudian kita tambah litium, dan terakhirnya inilah yang menjadi cathode. Ya, Jadi kalau Indonesia oke. bisa sampai mempunyai cathode, ini warnanya hitam ya. Ini 811, ini Indonesia udah bisa ya at least belum jadi raja baterai sih, tapi raja katoda dunia gitu. Kenaikan permintaan kendaraan listrik otomatis akan meningkatkan permintaan baterai. Baterai sendiri merupakan komponen kunci untuk kendaraan listrik dan telah berkontribusi sekitar 35 hingga 40% dari harga mobil listrik sekarang ini. Mobil listrik biasanya menggunakan komponen utama baterai yang berasal dari bahan tambang seperti litium, nikel, kobalt, mangan, dan juga aluminium yang digunakan sebagai bahan baku material katoda serta grafit sebagai material anodanya. Proses
Proses pertambangan nikel adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengekstraksi nikel dari deposit biji nikel yang terdapat di dalam tanah atau batuan. Proses ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, hingga produksi nikel yang siap digunakan dalam berbagai industri. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik Ioniq 5 pertama buatan di Indonesia hari ini. Ya, memang kalau kita lihat daripada kerjasama yang kita saat ini sedang jajaki dan jalani, pabrik baterai ini akan mulai tahun depan.